banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balak kuda dimanapun berada. Dan di sini kembali lagi di Kuda Ratu Channel. Saya Saifuddin. Saya Wira. Saya Restu Wahyu. Dan di sini kita sudah berada di Jembatan Purbowangi. Iya, Purbowangi. Dan Purbowangi ini, Jembatan Purbowangi ini terletak di Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini menurut laporan warga ya, laporan kita juga udah izin ke Pak RW ya, ke Pak RW, Pak RT itu sudah izin dan alhamdulillah ya diizinkan. Dan kali ini kita akan sedikit bercerita. Mungkin jembatan Purbowangi ini adalah jembatan double ya, atau dua cabang. Jadi ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini. Dan jembatan ini jadinya itu kayak apa sih ya, kayak cawang gitu ya. Terus cawang dua. Dan sering terjadi juga kecelakaan di sini. Yang kayak banyak banget. Setiap hampir 1 tahun itu pasti ada aja kecelakaan. Tapi penyebabnya itu kita juga tahu apa ya kan? Apa penyebabnya? Makanya kita kan penasaran dan juga pengen buktiin Apa sih sebenarnya yang sering membuat kecelakaan, atau mungkin orang itu lalai, atau mungkin karena banyak pikiran nggak fokus mengendarai kendaraan, juga bisa karena hal-hal goib itu ya. Mungkin di sini kita bakal nggak bisa melakukan pembuatan video di jembatannya langsung, kita di bawah jembatan. Jadi nanti kita ke bawah jembatan, kita akan melakukan penelusuran atau belusukan lah ya. Kita kan spesialis belusukan nih, kayak capres ini. Waduh. Kalau mungkin langsung kita ke bawah, atau mungkin Restu sendiri mau bercerita sedikit atau gimana? Mungkin di bawah aja. Di bawah aja. Sambil kita jalan. Udah. Lewat sini, Mas. Lewat sini. Jalannya juga kayak tampak ini. Pelan-pelan. Awas. Hati-hati. Jadi di sini suaranya bergema juga. Kita udah di bawah aksis ya, tuh, suara kendaraan di atas. Dari sini jembatannya mirip bangunan lama, mungkin ini pembuatannya juga kan zaman dulu ya, zaman banget ya, penjajahan mungkin, atau zaman Belanda, atau mungkin sebelumnya juga bisa ya. Karena memang struktur bangunannya itu udah tua. Kalau yang jembatan yang satu lagi kan itu belum lama banget ketimbang. Ini kan paling lama. Yang pertama ini, yang pertama. Ya mungkin dari tadi aku kesini ya. Iya. Memang ada sosok ya seperti kakek-kakek. Mukanya itu nggak terlalu bagus sih, jadi agak kayak membusuk di bagian muka itu sampai ada keluar darah gitu. Dan anehnya lagi ini, dia ada Janggut. Apa jenggot itu sampai ke bawah. jenggot rambutnya itu. Juga ada warga sekitar atau pengendara yang lewat sini ya, itu melihat seperti itu. Yang paling bikin janggal ya, sosok yang perempuan karena kita cerita yang perempuan itu memang agak cantik sih, mungkin nggak tahu kelihatannya cantik, tapi kan wujud aslinya kadang kan belum cantik. Itu kan sosok yang di atas ini ya, itu rambutnya itu panjang, tapi dia bajunya itu merah. Ya, darah atau gimana tuh baju itu? Itu Bajunya kayak gaun gitu loh. Dia pakai gaun jadi merah. Jadi saya sendiri itu kalau dia pengendara atau mungkin warga yang lewat ya, itu
saya mau tanya itu kalau sosok seperti itu ya tuh, itu memang sosok asli penghuni sini atau memang ada orang kecelakaan terus mungkin arwahnya nggak tenang atau gimana? Kalau menurut saya pribadi, dari tadi saya kesini dari depan sana udah berasa kayak banyak orang ini kata orang meninggal di tempat, mungkin hancur apa enggak, belum tentu. Dia pasti bisa. Berarti ada tempat khusus untuk kayak orang kecelakaan gitu berarti ya? Ini aja juga udah agak berat nih di belakang saya. Dia juga udah berasa dari tadi aku ya, Atau dari tadi di sini ya, saya mendengar suara-suara orang sekitar sini ya, itu kayak bersedih. Mungkin karena hidupnya nggak tenang di sini, mungkin karena nggak nyaman di sini, cuma dia nggak tahu arah jalan pulangnya. Berarti kayak orang hilang gitu ya, nggak tahu pulangnya kemana, dan di sini dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara mungkin atau teman-teman yang lain, jadi merasa dirinya itu kayak sendiri gitu ya. Juga saya mau bercerita sedikit pengalaman pas kan katanya di sini sering terjadi kecelakaan. Kenapa sering terjadi kecelakaan? Karena kita nggak tahu itu pesugihan, atau seseorang meminta apa kan? Biasanya kalau orang meminta kayak gitu, orang yang tabrakan itu otaknya manusia itu buat santapan sosok-sosoknya. Kalau enggak darahnya itu yang berlumur di jalan. Itu biasanya yang lidahnya panjang itu yang sosok tersebut karena sih agak-agak beringas sih, jadi mukanya ini enggak tentu, agak-agak hancur ya. Garang-garang gitu. Ini mungkin kayak sosok hewan apa gimana tuh? Oh itu kan cuma itu yang sering kaki berikan sama orang, mungkin itu semacam itu kalau dia Bisa tuh jin itu sosoknya seperti itu ya. Berarti itu pengalaman dari Restu sendiri mungkin pernah melihat dulunya ya. ya kan kadang saya sering lewat lewat sini, jadi yang sering saya lewat ya itu cewek, mukanya sih agak manis ya, dia juga kayak rambutnya pendek kan terlalu panjang ya. Cuma sosok yang tersebut itu kakinya ungkang-ungkang di apa sih ya, Di jembatan. itu yang sering aku lihat. Cuma kalau aku ke sini ternyata Berarti di sini sosoknya banyak gitu. bahkan ada anak yang paling tadi ya, anak kecil dia meninggal. Patah atau gimana tuh? Nggak baik dia makanya ambil pegang Sakitan. Kasihan banget. Berarti memang benar-benar kayak tempat ini tuh kayak tempat kayak sarangnya hal-hal seperti itu ya. mungkin karena kan di sini Jembatan. makanya kan oknum orang sekitar sini apa warga kan banyak yang meminta sesuatu hal yang Seperti itulah ya. instan. Namanya orang kan sudah setiap orang mau bekerja. Iya, Dan betul. ini yang Instan cepat langsung. nggak cuma orang sini aja sih atau orang mana-mana kan. Orang jauh kadang-kadang juga kan kalau yang seperti itu orang jauh, belum tentu orang dekat. Tapi kan itu kan hak mereka itu kan. Kita kan nggak bisa melarang. Iya, kita Cuma nggak bisa kita melarang. ingin berbagi cerita kepada penonton semua masalah kuda. Oh, balak kuda ini. Berarti ini kan saya bocorin sedikit, balak kuda itu buat penggemar kita ya. Ya mungkin kita nggak tahu punya penggemar atau enggak ya. Yang Tapi penting intinya itulah. iya, intinya kalau teman-teman dimanapun berada yang merasa menyupport kita Kuda Ratu channel itu namanya balak kuda. Kenapa dinamain balak kuda? Karena balak kuda ini Teman. Teman kuda. Tapi ini kita bukan kuda ya. Bukan. Kita Kuda Ratu channel. Jadi balak Kuda Ratu channel lah, teman dari kita gitu. ya mungkin kita memanggil teman kita yang waktu di Oh iya. Bumi Bang. Iya. Kumawang. Ya, Oh iya itu. mungkin teman-temannya kita mau panggil dia katanya Mau menggambar. Oke. Kepengen gambar itu kan. Oke, Mas Agung ya? Ya Mas Agung. Oke, Mas Agung. Mungkin di mana Mas Agung? Coba masuk sini ke kamera. Boleh masuk. Diberi tempat Sehat. Di sini aja. di sini. Oh, Nah, ini Mas Agung di sini akan sedikit
menceritakan atau menggambar sosok yang ada di bawah jembatan ini ya. Gimana Mas Agung? Apa yang dilihat mungkin bisa Iya, dijelaskan sedikit lah. Sini Mas Agung bakal menggambar sosok yang ada di sini di jembatan bawah. Iya, di sebelah kanan kalau dari barat lah ya. Iya. Juga kita kan tidak memaksakan Mas Agung untuk bisa sepersis setan tersebut. Iya. Ya, karena kan Di sosok tersebut lah ya. setiap setan kan setan, hantu, iblis, jin itu kan nggak mau digambar sempurna. Iya. Intinya itu kalau sosok seperti itu nggak mau digambar dengan sosok yang betul-betul mirip dia. Jadi yang apa? Sananya juga mikir pasti kalau mirip pasti malu. Jadi kita mungkin gambarnya rada sedikit abstrak yang menyerupai sosok tersebut. Yang perbedaannya agak menyangkut kepala saya. Agak apa? Mirip lah, agak mirip sedikit lah ya. Jadi juga nggak ada narasumber juga kan? Iya. Karena kan tadi kata RT apa? RW. Pesannya itu suruh hati-hati. Iya. Jaga diri lah semuanya. Masalahnya kan tempatnya juga ada pemandangan, angker juga kan. Yang penting kan kita udah izin ke warga setempat kan, sama RT lah. Ya memang di jembatan Purbawangi ya Mas Wira tuh memang dari kemarin aja sebelum kita membuat video di tempat lain, kita sudah mendapatkan kabar bahwasanya banyak orang yang kecelakaan di sini. Kayak orang terserempet tronton, terus ada orang anak sekolah ya. Anak sekolah juga pernah kecelakaan di sini. Baik mobil kan masuk lenang gitu kan. Iya, nabrak. Kalau nggak salah benar apa enggaknya ada berapa orang 5. Ini tuh setiap tahunnya pasti Ya, memakan korban jiwa. kecelakaan lah. Itu kenapa Kak? Itu kenapa? Karena kamu pengen tahu dari sosok yang kita melakukan mediasi jawaban tersebut apa? Tapi mungkin kemungkinan dari hal-hal seperti itu ya tuh, mungkin apakah itu penglaris, apakah mungkin itu pesugihan, ataukah mungkin itu tumbal yang mungkin dibilang kayak meminta sesuatu, imbalannya itu. Kalau emang itu melakukan itu sosok yang seperti itu minta otak manusia yang jadi santapannya sama Darah. kenapa minta itu makan aja Imbalannya lah. bener tumbal ya. Iya. Imbalannya itu. Imbalannya kalau nggak anaknya Berarti untuk hal-hal seperti ini, imbalan dari sosok tersebut itu otak manusia sama darah manusia. biar diambil gitu. Itu kalau darah kan pasti cuma dijilat ya. Kalau otak sendiri itu gimana? Dimakan. Tapi dari aku makanya dari tadi aku kan cerita sosok yang dengar Nangis. kayak mendengarkan bukan Yang nangis. Cuma terseksa. dia merintih. Oh, yang merintih. Jadi ada sosok yang merintih juga di sini, dan itu sosoknya berada di sebelah mana tuh? Sosoknya? Iya. Bambu ini. Berarti sosoknya ini mungkin ya maklum saja karena memang sosok seperti ini susah digambar ya. Jadi Iya. kayak kita memandang sesuatu yang hancur, kita gambar itu kan memang susah ya tuh ya. Susah, iya. Jadi kita mungkin abstraknya aja sosoknya seperti ini. Kira-kira aja lah. Kira-kira ya Mas. Dia lihat cuma kan cuma sekilas kayak bayangan gitu Iya. ya. Jadi kan memangnya nggak terlalu jelas. Jadi gambarnya tuh nggak terlalu utuh banget. Detail lah ya. Boleh jelaskan Mas Agung? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang dari itu lihat, Kalau ini apa? kalau ini kepalanya kan seperti tuyul ya. Iya. Kalau ini enggak seperti, kalau dilihat itu seperti kuyang tapi nggak tahu apa. Kuyang apa bukan gitu? Enggak, ini kayak lagi nangis lah gitu, kayak lagi nangis. Iya. Ini Ini kayaknya apa ini? ini kayak luka Luka di wajah gitu. Luka di wajah yang bolong dari- busuk gitu ya. ya, bolong. Membusuk. Ya, ya. Kalau ini Dan kalau yang ini temennya ini temennya, tapi yang ini yang lebih sempurna. oh ini ada gadilnya. Ini gadingnya lebih panjang. Kalau nggak salah apa ya? Boy, ini
temennya ini lah satu apa namanya satu Dekat lah ya, temen sosoknya dekat. Iya. Dan ini kan ada taringnya ya Mas Iya, Agung. iya, Ini iya. taringnya sampai bawah atau gimana Mas Agung? Ya. Itu cuma segini Mas. Ini aku lihat segini sih. Ini kakinya emang kecil. Nggak apa-apa. Jadi di sini sosoknya itu ada sosok kayak Seperti tuyul lah. tuyul tapi model Iya, kuyang gitu ya iya. Mas Agung ya. Iya. Jadi di sini kayak jeroan semua Jadi ini. kalau yang saya lihat sosok ini jadi botak, tapi ada rambutnya dikit ya. Iya. Ini telinga ya 2, telinganya itu lebar kayak kuping gajah. Ini Kayak caplang. telinga gajah gitu Ya, kan. caplang sebelah. Dan ini ada gigi 2, ini taring depannya namanya. Jadi kalau kesini ini kayak ini ada usus belatung gitu ke bawah. Ini model Tapi kalau diaranin kuyang itu bukan bukan. kuyang. Soalnya kan kuyang perempuan ya. Kalau ini model kayak tuyul gitu. Anak kecil mungkin atau gimana? Mungkin anak terlintas atau gimana kan kita kan belum tahu juga. Ini kan udah pada besok. Pada busuk jadi susah ya. Ya memang adanya seperti itu ya. Dimana sosok kayak gitu tuh susah digambar ya. Susah digambar, apalagi kita ngelihatnya aja udah gimana rasanya kan. Kalau digambar, aduh kan Kalau jadi susah. seperti Udin yang belum pernah melihat sosok seperti itu, rasanya gimana Kalau ketemu langsung ngelihat kayak gini nih, pasti saya lari. Gimana lari? Soalnya saya kalau yang sekilas saja udah takut, apalagi kalau lihat nampak seperti ini sampai busuk itu? sampai busuk. Soalnya kan kalau saya pribadi sendiri itu melihatnya cuma kayak sosok hitam, terus kayak tangan, cuma tangan sekedar tangan Untung yang tangan, jalan. iya seperti itu. Jadi kalau sosok-sosok seperti ini belum pernah sih. Ya mungkin sesuatu Sekilas- saat sekilas. nanti ya. Ya. Sekilas tapi serem gitu loh. Serem, iya. Sekilas aja Kayak serem gitu apalagi kan. iya. Apalagi kalau nampak di sini depan mata. Gitu kan. Pasti nggak tahu bisa lari apa enggak kan. Jadi sosoknya ada 2 ya Mas Agung ya. Yang mungkin ini adalah sosok yang dekat ya. Banyak tapi yang untungnya cuma 2. 2. Oke. Mungkin kita Kita mau mediator di sini atau yang di jembatan sebelah sana aja? sebelah sana aja. Soalnya kan kalau di sini kita ininya sakit loh. Sakit. Ininya apa? Badas. Ada apa sih namanya? Lantainya, Iya. lantainya ini Keras lah. Keras lah. Takutnya raganya luka. badannya luka-luka. Di sebelah Kita lakukan mediasi di sebelah Biasanya sana. di jembatan yang baru. Yang baru. Boleh kita ke sana kan? Boleh. Mas Agung duluan. Jadi ya. Kita sudah berada di jembatan yang baru ya. Bisa dilihat dari bentuk bangunannya aja ini udah modern ya. Ini kayak apa panjang-panjang. Kalau yang tadi kan bentuknya kayak apa sih? Kubah gitu ya. Iya. Jadi kayak lingkaran. Lingkaran. Dengar nggak apa itu? Ruangan sebelah sana ya. Boleh kita angkat ini juga. Airnya ada itu kan. Ke depan rumput, bukan rumput apa sih namanya? Eceng gondok itu namanya eceng gondok ya. Jadi airnya ketutup eceng gondok jadi kelihatannya nggak ada airnya. Padahal kalau kita di sini tuh dalam. Dalam bisa Kita mandi. belum. Dalam juga gitu. Berarti kita akan melakukan mediasi di sini dengan sosok yang mana dulu tuh? Sosok yang mungkin yang apa? Sosok kayak seperti Iblis yang tadi. mungkin mengganggu pengendara. Boleh Mas Dira? Tahu dulu apa? Gimana dulu? Mungkin Timan dulu aja ya. Mas Timan dulu. Mas Timan bisa kesini. Ke sini. Gimana kabarnya? Sehat. Mas Agung bisa di sebelah sini Mas Agung. Nah, oke. Dari tadi Mas Timan ke sini gimana rasanya? Biasanya sih sedikit merinding. Merinding. Ya. Kalau nampak itu belum ya? Ya belum sih. Kalau nampak
kalau nampak hal seperti itu takut ya. Ya, kemungkinan bisa jadi takut, bisa jadi enggak. Oh, oke. Biasanya kan di karangan, ya kan di kebun ya kan. Nah sekarang ini baru pertama kali di jembatan nih. Rasanya gimana ini? Auranya gimana? Energinya gimana? Masih sangat-sangat terlalu besar sih. Betul. Energinya. Saya juga merasakan seperti itu Mas Diman, dimana lokasi ini tuh kayak lokasi yang benar-benar keramat, jadi keramat buat hal-hal kayak tumbal dan sebagainya. Jadi energinya memang rada kayak dalam hati tuh kayak was-was gimana gitu. Itu juga Yang tahu apa ya kan? Tahu kayak ada yang mau masuk, tapi kan sudah ada di Iman dulu Mas Diman, oke. Oke, Mas Diman. Sini kita akan melakukan mediasi dengan sosok, melakukan mediasi dengan sosok yang tadi dibilang oleh Restu ya. Jadi sosoknya ini kayak iblis gitu, dan kita akan mungkin bertanya tentang seputar itu ya, apakah tumbal ataukah penglaris, pesugihan dan sebagainya. Assalamualaikum. Mungkin sosok ini sangat beda. Sosok ini kayak muslim aja nih. bukan ya, Mbah? Arab silaturahim wali Mbah? Arab silaturahim. Mengenai ganggu orang bagi dek Mbah? Ora. Jadi pengen ngerti jenenge Mbah siapa Mbah? Jenenge siapa Mbah? Mbah siapa? Arab takon cerita Mbah. Jadi jenenge Mbah siapa Mbah? Siapa Mbah? Wungi. Mbah Wungi. Namanya adalah Mbah Wungi. Ini bener Mbah, nang kene sering kecelakaan ya Mbah? Ya. Lah gue kecelakaannya Mbah, anu kenang apa Mbah? Visunya Mbak. Berarti gue apa bulan-bulan tertentu Mbak? Kayak Oh jadi apa korban kecelakaan itu setiap tahunnya pasti ada. Mesti anakku ya Mbah. Mbak, pengen ngerti kayak sosok apa Mbak ya? sing gede nangen di Ini tempatnya. mau nanti. Makanya. Iya. Jadi sosoknya ini Kan iya. besar ya, besar terus dia memang sosok asli sini. Iya. Namanya Mbah Wungi ya Mbah. Mbah Wungi. Ganggu orang nangkane kayak. Ganggu apa orang nangkane? Orang. Salah sini. Oh. Juga harap takon Mbah. Biasanya kan gue kecelakaan ya Mbah. Lah gue kecelakaan gue anu pancen anak maksude apa pancen kelalaian kat manusia menungsane Mbah. Biyen-biyene ana sing kecelakaan Mbak pripun. Pasrah nang kene. Oh, di pasar. Dewek. Angel diomongi wong kadang ya. Iya. Apa ana dina-dina tertentu wong mengene banyak apa itu? Ono. Lalu wong ada wong Jadi ada orang jauh yang meminta hal-hal seperti ya hal-hal negatif lah ke sini. Ya mungkin kadang kan apa naruhnya kan di sini kan. banyak mencari siapa? Mbak yang lihat di siapa Mbah? Karena tak kira. Oh dia ada temen. Ada temennya. Handphone mang orang apa kan ya Pak? Gue biasanya wong mengene jaluk apa Mbah? Jaluknya warna-warna. Dijen ya Mbak? Dijen kan? Iya. Next iki sih Mbah, si Ana Mbah. Kisaran anak. Oh berarti hanya dulu saja orang meminta hal-hal seperti itu ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Jaluknya biasanya apa Mbah? Pesugihan apa Mbah?
Berarti orang-orang kesini tuh kayak minta pesugihan. Ya, sekitar sini mungkin, cuma kan nggak tahu siapa. Iya. Itu berarti jaluke gue mbah. Karena syarat tertentu kan mbak, mungkin sajian apa beli mbak? Ya, Bilang tampang mbak. apa? Oh Berarti majikannya sugih ya. Mobilnya akeh. Oke. Apa? Lah duitnya gue sing ngeliat duit siapa gue? Bangsa. Oh, Berarti iya. gue sih mikir ngawasi ya. Iya. Gue sih nggak terima beli. Duitnya sekarung ya? Iya. berarti orang-orang yang meminta pesugihan. Oh. Berarti cepet oleh akeh ya. Iya. Orang-orang itu meminta hal seperti itu karena memang ingin kaya dengan cepat ya, juga pengen instan lah. Gue biasanya ngene gue kurpisan tok apa ana hari-hari khusus bah dengan ini terus bah. Kira. Tahun ping kira. Ping apa ping? Hari Jumat. Oh, setiap malam Jumat Kliwon. Berarti orang yang meminta pesugihan juga selalu memberikan sajen setiap malam Jumat Kliwon ya. Ya mungkin kalau nggak orangnya nggak bisa datang ke sini, ya mungkin dari sini. Angger orang mengenai mungkin kan rumah ya mbak. Iya, dikirim. Oh, berarti ada hal seperti itu cukup sih dikirim ya tuh ya. Ini sosoknya tadi kan tinggi besar. Ini sosok yang di sebelah mana yang di sebelah tadi itu atau Enggak itu yang di malah di jembatan baru. di jembatan baru? Tadi maksudnya jembatan baru, Cuma yang nggak terima itu yang jembatan. jembatan lama. Jadi mau ke sini ini agak takut. Berarti tuasina jembatan lawas ya mbak? Iya. Bae ngerti sing sosok sing jenggotan tangan paling tua ya. Nasi sindi mbak ujung mana? Gue anu biyen start biyen apa anu kepriye gue? Mandu. Berarti ngikut melu ya mbak? Berarti sosoknya itu ngikut. Jadi bukan udah asli kene ya mbak? Ada yang medek ya mbak. Wis Yang sosok anteng bae anteng. sosok yang mendekat itu sosok apa tuh? Jadi yang tadi kita bilang, jadi ada ketuanya, jadi dia takut. Makanya nggak banyak jujur lah. Nggak semuanya dikatain. Ada yang di kayak Iya mbak. Makanya lebih akeh. Oke enak banget orang aneh. Jadi sosoknya banyak di Masalahnya kan itu kan di jembatan kan mak adalah pertama kan. Ini kan udah Jadi ada anak-anak lain ya. di bawah jembatan, di bawah jembatan lama juga ada gerbang goib. Jadi kayak kerajaan gitu ya tuh. Yang itu dari rapian itu yang sering nangis itu. Bisa apa gimana? Ya, banyak yang sih. Kesiksa kena apa mbak? boleh itu Pak. Ya mungkin. Kasihan ini. Makasih ya mbak ya. Makasih mbak Bungi. Ya, Jadi sosoknya kayak nggak bisa dipaksa buat memberikan informasi ya. Akan terus. Coba ambilin minum salah satu. Minum dulu. Sosok Berat ya sampai perumahan. sosok mbak Bungi ini sosok tinggi besar ya. Sosok tinggi besar terus apa? Mas Rina coba. Dia itu kayak di
apa kayak menutup-nutupi, kayak kita tadi tanya kan ada sosok yang tersiksa juga. Ya. Sosok yang tersiksa itu kenapa juga nggak diberitahu ya? Gimana Mas Iman? Nah, cuman gimana? Rasanya capek banget. Sampai Berat ya? padahal baru bentar ya. Iya. Sampai keringetan gitu. Keringatnya agak terlalu banyak ini. Iya betul. Emang tadi sosoknya beringas juga itu ya. Jadi kayak nggak sadar apa nggak tadi? Ya, Langsung plus. sedikit mau masuk nggak sadar sih. Jadi nggak ingat ngomong apa itu, nggak ingat. Nggak ingat Berarti tadi ngomong apa. Nggak tahu. Nggak Asal tahu. ngomong sih. Ya mungkin makasih ya buat Makasih Mas Iman bisa ke belakang kamera lagi. Ya mungkin Mas Agung udah selesai menggambar ya. Mas Agung udah selesai menggambar sosok yang tadi atau beda lagi itu? Ini kayaknya beda lagi. Beda lagi. Ini sosok seperti apa ini? Bisa Di lihat ke kamera. Ini ini tadi sosoknya itu ada di situ. Oh yang di tadi jembatan lama. Ini di sini. Oh di sini. Ini kan ini dua ini. datang itu ya yang Ini dua kayak apa? Ular itu pengikutnya kayak ular. pengikutnya ini. Iya, ini kan perempuan. Ini Jadi rambutnya kayak diikat ke belakang di- gitu ya. ke samping. Oh ke samping. Samping itu. ya. Ke samping. Terus ini kan Gaun apa Pak? ini kayak gaun Gaun kayak acara-acara Iya. gimana gitu ya. kaca. Ini kakinya udah nggak ada. Oh kakinya udah nggak ada. Iya. Jadi ngambang jalannya. Iya. Jadi diikutin dua ular. Dan ini rambutnya ke samping sini ya. Tapi Iya. ini agak rusak mukanya apa gimana? Iya, ini Di jidatnya. kayak di sana itu kayak cah. Oh bisa. Mungkin korban juga bagaimana? Tapi ini pengikut ular ini maksudnya apa tuh Mas? Dalam artian kan ini kalau menurut mungkin saya kan pengikut ular ini mungkin ada sosok yang bersekutu lah dengan ini, jadinya ada yang mengikuti sosok ular. Ini ularnya ini sama ini beda. jenis Satu- ularnya beda. Satu kayak gini, satu kayak gini gitu. Ini seperti itu. Jadi ada sosok perempuan yang pakai gaun, belakangnya ada ular, terus kakinya nggak ada, Rambutnya ke samping. rambutnya ke samping, terus tengahnya pecah ya. Itu mukanya agak pucat apa gimana? Iya, Pucat putih gitu. Cuma sininya kayak membusuk ini. nggak pecah. Kayak retak gitu. Kayak tengah itu kayak mungkin Mungkin jangan dibayangin. ya kalau nggak dibayangin kita nggak bisa memahami gambarnya. Kalau kita bayangin kan jadi oh tahu sosoknya Iya, memang ya kalau dibayangin dia bebas dong. Tapi Iya. kalau ketemu sendiri pasti Nah, takut gitu. Dimana sosok perempuan ini diikuti belakang ular tuh saya kira itu ini tuh ratu dari ular gitu. Mungkin kan dari tadi sosok yang siapa tadi? Bahungi. Daunnya itu kan di sana ada beberapa. Mungkin ada satu Emang, kerajaan ini ya kan? kedepannya itu kan itu ada di jembatan lama. Iya, kayak Ini kan begitu. ada yang beneran itu ada tiga lorong yang itu yang lorong tengah. Iya yang lawan tengah itu kan Lawan mungkin tengah. di dalamnya ada kerajaan. Dan Cuma kan dia sosok yang di sebelah jembatan yang masih muda belum lama, yang baru. makanya belum tahunya kan. Jadi di bawah jembatan lama Purwowangi ini terdapat juga kayak gerbang goib untuk menuju ke suatu kerajaan goib. Iya. Dan letaknya itu di tepat di belakang kita atau di mana atau di sebelah sananya lagi tuh. Di sebelah sana. Yang bambu-bambu itu. Iya. Jadi memang baru tahu jadi orang kesini tuh ternyata banyak meminta hal-hal seperti itu. Tapi karena mungkin zaman sudah semakin maju, semakin ini mungkin alhamdulillah untuk hal-hal seperti itu berkurang. Ya kita belum tahu karena kan belum yang sosok yang Iya. tua. Soalnya kan sosok itu juga bisa berbohong. Iya. Namanya aja setan. Namanya juga saya. Oke. Kita lapar mediasi lagi. Mediasi lagi kepada Mas Wira. Mas Wira. Oke. Oke jadi ya. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Arab silaturahim wali Mbak.
Kalau takon oleh mbak, Menang dikit, Mbak. Bisa jago orang, Mbak? Orang bisa? Orang bisa jagong. Berarti ngadep baik ya, Mbak? mbak Emang- ini isunya nangane. Isunya nang kene, Mbak. Jenengan siapa mbak? Jenenge siapa? Mbah Tulung. Tulung. Mangene dhewe ganggu ora, Mbah? Enggak ganggu. Oh, berarti agak mengganggu ya. Enggak ngapurane, Mbah. Mangene garap silaturahim. Oh, limbok, Mbah. Mbah tolong. Oh, limbok, Mbah. Tolong oleh silaturahim, Mbah. tenang orang mbak. Apa takon oleh mbak? Pak, Ya kan jarene kayak wong kecelakaan kena apa betul mbak? Akeh ya, Mbah. Akeh banget. Lha kowe anu kecelakaane kelalean apa pancen wis diakali nang sebangsane Mbah ya? Oh, di nang Mbah ya. Biasanya digawe kepriwe Mbah wonge, Mbah? Beri mbak. Kepriwe, Mbah? Digawe kepriwe, Mbak? Digawe puyeng, Dibikin pusing. dibikin pusing. Jadi orang yang menjadi korban kecelakaan itu dibuat pusing oleh Mbah. Tolong ya, Mbah. Kenapa mbak tolong melakukan? Beri mbak tolong melakukan hal lain. Jadi Mbah tolong melakukan aikan diperintah apa kepriwe, Mbak? Diperintah nang siapa, Mbah? Oh, jadi ada yang menyuruh dia. Dia Ya. punya ibaratnya bos tua. Punya bos jauh. Iya. Wong ado ya, Mbah? Mau ngapa gitu nih mbak? Usaha. Berarti sih berarti wongnya sugih banget ya, Mbah? Ya gue biasanya syaratnya gue korban kecelakaan kabeh apa sajen, Mbah? Apa bae, Mbah? Mani. Oh, dikirim berarti ya, Mbah? Angger itu mbak apa sih mangani otak manusia? Uteknya dipangani, Mbah. Si mangani di mbak itu kayak akeh. Aku pengen takon mbak siangnya akeh. Kalau sih nggak tenang nakanya. Arwah sing ora tenang akeh ya, Mbah? Aku nang apa mbak? Tenang apa, Mbah? Beri, Mbah? Cukutan. Berarti mau jadi budak kan mbak? Berarti sosok arwah yang nggak tenang itu dijadikan budak. Itu biasanya dikon ngapa, Mbah? Budaknya, Mbah? Kon ngelakukan hal-hal kayak itu barang apa ganggu nih, Mbah? Ganggu. Oh, berarti sosok apa? Sosok yang dijadikan budak itu digunakan untuk mengganggu. Ini berarti Mbah tolong asli kayaknya ya, Mbah? Itu kan biasa lah, Mbah. Bukan korban Mbah. apa mbak? Itu dan Cukutan. mana mana bukan baik apa yang mbak? Oh, Mbah tolong ini beda ya dengan berarti beda dengan gerbang berbu. Tapi Mbah ngerti Mbah? Ya, nggak usah. Oh, tahu tapi nggak mau diurus. Kebal. Bukan itu mbak lah ya. Apa orang melas mbak? Orang melas mbak? Apa orang melas mbak? Gas. Kan pada perayaan nurut mbak. Intinya wis tugasnya mbak. Jadi Mbah tolong ini tugasnya Jadi itu intinya kayak dia dikasih makan, dikasih makan terus ngelakuin tugas. berbuat apapun dia mau. Mungkin ada syarat yang lain atau gimana? Mana syarat maning orang, Mbah? Liane. Saja toh. Jadi Mbah tolong ini cuma dikasih sajen. Apa anak dina khusus mbak?
Oh, berarti nggak ada hari khusus buat ngirim ya. Mau sih mengenai berarti Berarti tega ya Mbak ya. berarti intinya sosok seperti ini tuh disuruh oleh majikannya buat melakukan itu ya, dia melakukan itu, nggak ada belas kasihan ataupun pikiran yang lain. Intinya bos itu mendapatkan yang diinginkan, tetap dia bakal melakukan. Intinya bosnya seneng ya Mbah, majikannya seneng dengan pangan ya Mbah, akeh duitnya. Berarti sing kecelakaan gue anu digawe puyeng nang bae terus jadi kecelakaan ya Mbak. Nah, kayak sih cocok sampai bener-bener enggak. Itu perintahannya Mbak apa tuh ya? Itu beda meni gitu. Itu enggak beda kecelakaan dia orang berpusing Mbak. Jadi yang bikin kecelakaan itu enggak cuma satu, jadi banyak sosok. Mas mungkin cukup ya Mbak ya. Iya Mbak. Kan wis ngerti ceritanya Mbak. Pak, ngerti ceritaku. Ya, ben wong kan yang ngerti Mbak. Pokoknya tidak masalah apa ya Mbak. Minum. Sosok gimana Mas Agung? Tadi kan kita sudah berkomunikasi dengan Mbah Tolong ya. Mbah Tolong ini sosoknya seperti ini Mas Agung. Ini bisa ditunjukkan ke kamera. Dan sosok Mbah Tolong seperti ini. Ini kan ada dua ya Mas Agung. Ya. Ini berarti yang sosok yang tadi yang di sana atau bukan sih? Ini bukan, Bukan. lain. Lain ya? Ini sama ini nggak tahu, ini nggak tahu cucunya ini apa, nggak tahu apa, pokoknya ini sama ini terus. Ini kemana-mana ini selalu ikut. Nah, ini kan tadi sosok Mbah Tolong bener ya? Ya, Sosok Mbah Tolong ini kan tadi yang masuk ke raganya Mas Wira ya. Ini sosoknya itu menurut Mas Agung itu tampilannya gimana? Mungkin apakah pakai baju apa dan sebagainya? kalau bajunya putih tapi udah penuh sama darah. Ini pakai kopiah. Kopiah. Dan itu mukanya udah Busuk, hancur, udah busuk. hancur ya. Iya, busuk semua. Ini kan ada taringnya dua, berarti ini juga panjang atau Cuman Sampai- cuma segini lah. bawah janggut lah Iya. ya. Dan sosok Mbah Tolong ini tadi kan sudah bercerita, dia itu punya majikan, mungkin orang jauh, dan dia disuruh untuk melakukan tugas ya karena memang tugasnya dia membuat orang itu pusing, kemudian terjadilah kecelakaan. Seperti itu. Gimana Mas Wira? Ya. Tadi pas dimasukin melihat sosok apa? Baju merah. Baju merah. Kayak gitu. Apa? Apakah seperti ini? Perempuan. Kayak gitu. Oh, perempuan. 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 Itu ya ada, tapi kan yang perempuan ada di sini. Pakai baju merah.
Oh iya iya iya. Panjang ya kayak sejenis kunti gitu. Kunti. Cuma merah-merah. Nggak tahu apa. Itu kunti kan kalau saya dengar ya tuh ya, itu kan ada yang putih, ada yang merah. Itu bedanya dari yang putih sama merah itu apa tuh? Kalau setahu saya ya, kalau kuntilanak ini kan orang hamil di tanah layuan itu matinya di kuntilanak. Kalau Matinya jadi kuntilanak. Kuntilanak. Kalau setahuku ya Kalau yang merah itu beda atau sama? itu beda. Itu semacam kayak menyamar ya, Iya. kayak menyamar sosok berbeda. Tapi ganas yang merah. Karena yang iya, yang merah itu lebih mengasutnya itu lebih tinggi. Tadi kan udah bercerita juga sama Mbah Tolong juga ya. Nah, Mbah Tolong ini ternyata yang membuat orang kecelakaan itu adalah Mbah Tolong. Dimana Mbah Tolong ini kayak cara membuat kecelakaannya itu kayak membuat pusing loh, membuat pusing pengendara, terus akhirnya oleng atau mungkin kehilangan kendali, terus akhirnya menabrak ataupun terjungkil itu kan jadi korban dan meninggal. Jadi Mbah Tolong ini yang makan otak itu ya tuh ya. Ya, tapi bukan dia hanya bikin Menghasut. awet muda, mungkin dia memakan darah aja. Yang memakan otak itu mungkin anak-anaknya dia. Oh, jadi bawahannya atau mungkin rakyat-rakyatnya lah ya. Pokoknya Mau dimakan. Saya mau bercerita ke sosok yang yang cewek itu loh, yang Iya. manis. Nggak tahu mukanya manis atau gimana ya. Mas Viro masih kuat? masih Sosok cewek. Dia mau Pakai- bercerita tentang kau gitu, kan kasihan di sana. Arwah-arwah ya. Pengen tahu. Oke. Mungkin macam mana ada. Jadi kita bakal berkomunikasi dengan sosok perempuan yang dilihat oleh Mas Restu, yang kelihatan manis. Jadi kita bakal bertanya tentang arwah-arwah yang tidak tenang atau yang sering merintih, tersiksa ya. Bisa merangkap ya jalannya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Ini garap silaturahim oleh Mbak. Ajak mengalang-alang bang, nenek lain bang. Saya pengennya ganggu orang Mbak. Pengen ngerti cerita nang kene Mbak. Apa sih? Kenapa kamu? Kan aku ngerti ya, akeh kau sih. Aku kerungu nangis. Kenapa mbak? Karena sih. Kamu ngomong apa? Oh, nggak bisa bahasa Jawa ya Mbak? Oh, kita kesini mau silaturahim Mbak. Boleh Mbak? Di sini banyak kau yang meninggal ya? Apa di sini pada tenang apa enggak sih mbak? Nah tenangnya gimana? Ada yang nyiksa gitu di suhu-suhu. Dan ini mbaknya namanya siapa Mbak? Namanya siapa Mbak? Ningsih. Mbak Ningsih. Di sini sudah lama Mbak? Belum. Ini Mbak Ningsih asalnya dari mana kok nggak bisa bahasa Jawa? Aku sering lihat mbak lo Dari kalau jauh. lewat sini duduk ungkang-ungkang kaki. Hah? Gimana? Mbak Ningsih pernah lihat kamu dulu. Cuma aku pengen nyapa juga bingung. Jadi Mbak Ningsih orang jauh ya Mbak? Nggak kesininya gimana Mbak? Dibuang. Ini nggak dari sini mbak. Jadi Mbak Ningsih ini pengen pergi dari sini karena di sini nggak tenang. Kalau boleh tahu cerita paling sedih apa mbak? Sini apa mungkin jadi apa gitu? Kadang aku lihat
Mbak Ningsi ini sendirian di atas apa? Iya, atas jembatan. Atas jembatan. Kasihan manusia. Kenapa kasihannya, Mbak? Jadi korban. Itu kalau yang menjadi korban itu di sini gimana, Mbak? Katanya tadi ada yang bilang dimakan otaknya, apa itu betul? Kasihan. Jadi Mbak Ning sini dibuang ke sini karena apa, Mbak? Dibunuh. Berarti dibunuh di sana, dibuang di sini. Iya. Berarti udah lama. Hah? Itu pengalaman paling sedih ya? Itu dibunuhnya karena apa, Mbak? Mungkin dia nggak mau nahan sedihnya sih. Kalau keinget sedih ya. Jadi Mbak Ningsi ini sosok apa yang dibuang di sini dari tempat jauh, dan di sini Mbak Ningsi merasa tidak tentram atau tidak nyaman di sini, dan sebenarnya pengen pergi dari sini ya, Mbak. Paling ya aku bantu doa ya, Mbak ya. Namanya Mbak Ningsi aja. Ntar kita kirim amplopnya. Pengen pindah. Tapi kalau yang mau pindah itu banyak ya? Banyak banget. Itu yang anak kecil itu yang kakinya nggak ada sama tangannya itu korban kecelakaan itu gimana? Kalau diceritain nggak bisa, banyak banget ya. Berarti Mbak Ningsi ini kasihan sama manusia ya yang kecelakaan jadi korban. Mbak Ningsi ini kasihan sama manusia yang menjadi korban dari keserakahan manusia yang lain. Bahkan Mbak Ningsi ini nggak bisa berbuat apa-apa ya. Makanya sering menyendiri di situ. Aku pun penasaran kepadanya. Mbak Ningsi berarti sering nampak ke masyarakat ya, Mbak? Yang katanya yang kelihatan Mbak ya. Jadi Pengen komunikasi. berarti tempat ini nggak ada yang membagi cerita seperti ini, belum pernah ya. Jadi sebenarnya pengen ya. Hah? Baru kali ini. Yaitu mungkin pesan dari Mbak Ningsi buat masyarakat, dia menampakkan diri karena memang Mbak Ningsi ini gak tenang dan pengen berkomunikasi, pengen ngomong seperti itu. Jadi dia sering nampak karena memang dianya itu sendiri gak tenang dan pengen kayak ada yang dengar cerita lah ya, Mbak ya. Dari tadi ke bawah ya, Mbak ya. Aku mendengar suara yang itu siapa yang nyanyi sih? Siapa, Ada. Mbak? Ada. Itu siapanya, Mbak? Oh, yang di situ. Berarti suka nyanyi kayak gitu ya. Itu dari tadi jauh dengar suara itu. Ini cukup. Ya makasih ya Mbak Ningsi ya, terus saya doain kasih tim Al-Fatihah sama Mas Udin dan tim yang lain. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Salim. Salaman, Mbak. Ini siapa ini? Yang Iya, ada siapa? 5 ya? Pengen silaturahim, Mbah. Mana ganggu orang ya, Mbah? Ganggu. Yang ngapurane ya, Mbah. Pengen silaturahim karo Mbah.
Oli mbok mbak nek silaturahim mbak. Sampai lagi saya izin. Aku mbak nggak terima aku ya mbak. Nggak terima tak pakai tantangan mbak. Iya mbak. Terus ya mbak. Itu ya mbak. Tangan kiri. Minum. Sosok Mbak Ningsi tadi ya. Sosok Mbak Ningsi ini adalah sosok yang berasal dari jauh, yang mana Mbak Ningsi tadi kan ditanya bahasa Jawa tidak tidak paham, jadi kita tanya bahasa Indonesia, ternyata memang Perjuangan kita mau kirim doa Pak. iya. Dan Mbak Ningsi ini adalah sosok yang sering muncul ke masyarakat, sering menampak lah bahwasanya dia itu kayak merasa di tempat ini tuh merasa tidak nyaman, tidak tentram, jadinya dia pengen ada orang yang mendengarkan cerita, pengen berkomunikasi dengan Dulu kan aku dari arah sana kan ke sini sering lihat seperti itu. Cuma kan kalau aku nggak kenal aku kayak makan. dan tadi kan minta dikirim doa juga ya Mbak Ningsinya, Kita satu tim. kita kirim doa, dan juga buat teman-teman juga boleh bantu kirim doa Mbak Ningsih, soalnya Mbak Ningsih di sini udah merasa nggak tenang, nggak tentram ya, Dan sama teman-teman lain-lain. apa yang lain juga. Kalau yang lain. Walaupun kita berbeda alam, tapi kita juga harus saling mendoakan ya. Gimana Mas Wira? Tadi kan ada sosok yang terakhir ya tuh. Sosok terakhir itu kayak merasa dia itu kayak belum tahu bahwasanya kita udah kesini tuh udah izin. Itu sosok seperti apa sebenarnya tuh? Yang tadi terakhir. Yang ini cewek. Bukan, yang setelah itu kan ada yang masuk lagi. Oh, Yang itu sosok yang orang nggak tinggi banget sih, sedang itu berdiri di sini, yang hitam celana hitam baju hitam, cuma pengen masuk bener aja, mungkin nggak tahu kan. ini nggak masalah lah ya. Kayak dipaksa Ya, kan. tadi si ceweknya pesan apa? Pesan minta dikirim doa, katanya di sini nggak tenang, sering muncul ke masyarakat karena memang dianya itu kayak pengen ngasih kode. ngasih kode atau ngasih informasi bahwasanya dia itu nggak tenang di sini, pengen berkomunikasi gitu. Jadi bukan semata-mata dia karena mengganggu dan sebagainya, tapi memang dianya merasa kasihan manusianya dijadikan korban. Nggak tega ya. Nggak tega. Apalagi dia tiap hari lihat sosok tersebut memakan sesuatu. Yang dari hasil kecelakaan itu. Jadi kan Jadi pesan kalau dari kita manusia, bayangin aja, gimana orang mati ya kan, berdarah, simbah darah, hancur badannya dimakan. bedanya dijilat kan, sama lidah. Ya, kita bentuk semua percaya lah ya. Iya, intinya kita berbagi cerita di sini adanya seperti itu. Adanya seperti ini. Terus di bawah jembatan Purbowangi ini ternyata ada gerbang goib juga. Terus karena sering terjadinya kecelakaan karena tadi ya Mbah Tolong yang disuruh oleh majikannya ngomongin orang jauh, karena memang majikannya itu berambisi untuk mendapatkan harta secara instan, jadinya melakukan hal seperti itu Betul. yang merugikan banyak orang. Pesannya ini, kita saling menghormati sama yang nggak kelihatan. Iya. Dia juga punya alam sendiri, kita juga punya Alam kalau, sendiri. kalau kita sopan datangnya pasti bisa. Jangan berbuat aneh-aneh. Yang penting kita ingin tahu dan bertanya. Dengan Kalau- baik-baik. Iya, kalau kita tanya baik-baik, dia baik-baik. Itu kan ada aja yang nggak terima. Iya, ada juga yang nantang gitu ya. Ini cukup ya. Ini kisah dari bawah jembatan atau kisah
sering terjadinya kecelakaan di jembatan Pugowangi ini memang dikarenakan yang pertama hal-hal seperti itu karena ada orang yang meminta hal secara instan, harta secara instan, terus menyuruh sosok tadi Mbah Tolong itu membuat pengendara pusing kemudian kecelakaan, lalu otak sama darahnya itu dimakan, dan itu memang adanya seperti itu. Meminta sajian Saja dan lain-lain. Mungkin buat teman-teman balap kuda, buat teman-teman balap kuda mungkin kita tidak memaksa buat percaya apa yang kita sampaikan, kita hanya memberikan apa yang kita ambil positif. iya, kita melakukan seperti ini, ceritanya seperti ini, bisa percaya boleh tidak, intinya kita melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, berbagi cerita dengan teman-teman, ya itulah adanya, seperti itu. Dan buat teman-teman jangan lupa support kita terus, Jangan lupa Like. komen. share, and subscribe. Subscribe lah ya. Subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.